Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan Markovnikov, aturan anti Markovnikov, dan aturan Zaev-Wagner. Nah, yang pertama yaitu aturan Markovnikov. Nah, pada video sebelumnya yaitu reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Pada alkena itu terjadi suatu adisi asam halida, di mana dicontohkan suatu adisi dari HCl. Nah, dan pada reaksi asam halida tersebut berlaku suatu aturan yaitu aturan Markovnikov. Nah, bunyi dari aturan Markovnikov ini adalah jika alkena yang diadisi tidak simetris. Nah, maksud dari alkena yang tidak simetris ini adalah bisa kita lihat pada senyawa alkena ini. Nah, apabila di sini ikatan rangkapnya, maka bisa kita lihat sebelah kanan dari ikatan rangkap ini ada 2 atom C, sedangkan di sebelah sini hanya ada 1 atom C saja. Nah, maka dia tidak sama banyak kan atom C-nya kanan dan kiri. Nah, maka ini bisa dibilang tidak simetris. Yang simetris itu bisa kita contohkan seperti 2-butena. Nah, 2-butena itu kan atom C yang sebelah kanannya ada 2, sedangkan sebelah kirinya ada 2. Nah, jadi sama banyak dia, sama persis kanan dan kiri dari ikatan rangkapnya. Maka atom H dari HX akan terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H. Nah, jadi atom H dari si asam halida HX ini, atom H dari di sini kan HCl, berarti atom H dari HCl ini akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H. Nah, di sini atom C yang berikatan rangkap kan ada yang ini, ada yang ini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang mengikat lebih banyak atom H. Nah, kita lihat yang mengikat lebih banyak atom H kan yang ini nih atom C-nya. Nah, yang sebelah kanan dia hanya mengikat 1 atom H saja, sedangkan sebelah kiri dia mengikat 2 buah atom H. Sehingga atom H dari HCl ini akan terikat pada atom C yang ini. Lanjut, sedangkan atom dari golongan halogennya yaitu X, nah berarti si Cl ini akan berikatan pada atom C yang mengandung atom H lebih sedikit. Nah, atom C yang mengikat atom H lebih sedikit yang sebelah kanan. Nah, berarti si Cl akan terikat pada atom C yang ini. Nah, sehingga dihasilkanlah suatu senyawa yaitu 2-kloropropana. Nah, aturan yang kedua itu adalah aturan anti Markovnikov. Nah, dari namanya saja sudah nampak ya bahwa ini adalah kebalikan dari aturan Markovnikov. Nah, jadi adisi HBr kepada alkena dia kadang-kadang mematuhi aturan Markovnikov, kadang-kadang dia tidak. Nah, Fe ini tidak dijumpai pada HCl atau Hi. Nah, berarti aturan anti Markovnikov ini hanya berlaku pada adisi HBr saja, berarti HCl sama Hi tidak. Nah, langsung saja kita lihat contoh dari 2 reaksi pada kotak ini. Nah, yang pertama, dari reaksi yang pertama ini nampak ya bahwa atom H dari asam halida dari HBr ini terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H paling banyak. Yang paling banyak kan yang ini. Nah, jadilah ini kan Br-nya terikat pada atom C ikatan rangkap yang mengikat H lebih sedikit. Nah, di sini dia terikat kan. Nah, berarti ini mematuhi aturan Markovnikov. Nah, dan reaksi ini tanpa peroksida atau oksigen. Nah, yang pertama ini mengikuti aturan Markovnikov. Sedangkan yang kedua coba kita lihat. Di sini atom H-nya ini terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H sedikit, dan sedangkan Br-nya terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Nah, ini tidak berlaku aturan Markovnikov dan ini tidak berjalannya aturan Markovnikov di sini. Nah, dan terjadi karena adanya peroksida atau oksigen. Nah, berarti yang pertama ini mengikuti aturan Markovnikov dan yang kedua tidak mengikuti aturan Markovnikov. Nah, yang tidak mengikuti aturan Markovnikov inilah yang disebut dengan aturan anti Markovnikov. Nah, setelah kita lihat reaksi ini, yang pertama ini dia tanpa peroksida atau oksigen, sedangkan yang kedua ini terjadi karena adanya peroksida atau oksigen. Berarti itu yang kedua hal ini yang membedakan reaksi ini.
Nah, berarti aturan anti Markovnikov ini hanya berlaku apabila adanya peroksida atau oksigen. Nah, jadi anti Markovnikov dari HBr ini terjadi karena terbentuknya radikal bebas dari peroksida atau oksigen yang menyerang HBr. Nah, berarti peroksida atau oksigen ini akan menyerang HBr sehingga akan terbentuklah suatu radikal bebas dari si Br. Nah, lalu dapatlah terjadi adisi Br ke alkena. Nah, Br radikal bebas ini akan diadisikan kepada suatu alkena ini. Nah, bila terdapat oksigen atau peroksida, adisi HBr berjalan dengan mekanisme radikal bebas. Nah, nampak dari reaksi ini dia berjalan dengan mekanisme radikal bebas, tidak sama seperti reaksi sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat pada reaksi ini, ini merupakan hasil dari reaksi adisi Br kepada alkena, bukan yang ini. Nah, di sini kenapa dia ini merupakan hasil yang benar? Karena kestabilan radikal bebas itu yang tersiar lebih stabil dibandingkan sekunder, sedangkan sekunder lebih stabil dibandingkan primer. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini dia letak radikal bebasnya itu ada di atom C sekunder, sedangkan yang ini dia radikal bebasnya terdapat pada atom C yang primer. Nah, sedangkan sekunder itu dia lebih stabil, maka hasil yang benar adalah ini, seperti itu. Nah, aturan selanjutnya yaitu Zeise-Wagner. Nah, jika atom C yang berikatan rangkap mengikat atom H yang sama banyak, tetapi mengikat gugus alkil yang tidak sama, maka dapat mengikuti aturan Zeise-Wagner yang menyatakan bagian negatif dari zat yang diadisi selalu diikat oleh atom karbon yang mengikat gugus alkil paling sederhana, atau gugus alkil lebih kecil. Nah, jadi atom C-nya yang berikatan rangkap ini mengikat atom H yang sama banyak. Nah, atom C yang sebelah kanan ini dia mengikat satu buah atom H, yang sebelah kiri ini dia juga mengikat satu atom H saja. Maka dia sama-sama mengikat satu atom H. Tetapi dia mengikat gugus alkil yang tidak sama. Nah, banyaknya gugus alkil yang tidak sama itu bisa kita lihat di sini hanya mengikat satu atom C, sedangkan yang di sini dia mengikat dua atom C. Maka dia tidak sama banyaknya gugus alkil yang terikat. Terus maka berlakulah aturan ini yang menyatakan bahwa bagian negatif dari zat yang diadisi ini kan HBr. Bagian negatifnya, kalau yang H kan positif, kalau yang Br negatif, selalu diikat oleh atom karbon yang mengikat gugus alkil paling sederhana. Berarti Br ini terikat pada atom C yang mengikat gugus alkil paling sederhana. Yang paling sederhana kan yang ini. Maka Br terikat di atom C yang ini, sehingga dihasilkanlah hasil reaksi atau produk 2-bromopentana. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.